Oke, salam sehat buat kita semua. Kami dari kelompok 3. Di sini kami diskusi tentang mata kuliah Manajemen Koperasi dan UKM. Saya Agatha Batubara. Saya Aldial Rashid. Saya Rani Silalahi. Saya Yuswa Mimpi. Sini kami akan membahas pergerakan koperasi dan UKM yang ada dalam mode pengelolaan koperasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Aldi. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang koperasi. Koperasi mempunyai kedudukan yang kuat dan tinggi terhadap kemajuan perekonomian Indonesia. Karena koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sehingga koperasi diyakini dapat diandalkan untuk menopang perekonomian Indonesia. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengurus sebagai wirausaha koperasi. Koperasi dapat menjalankan kegiatannya dengan baik jika dapat dilengkapi oleh alat-alat organisasi sebagaimana pada bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas menampilkan beberapa alat koperasi yang memiliki peranan penting dalam kehidupan berkoperasi. 3 syarat yang harus dimiliki oleh seorang pengelola atau manajer atau pengurus, yaitu managerial skill, technical skill, dan entrepreneur skill. Kemudian yang kedua, kemampuan wirausaha yang diperlukan dalam mengembangkan koperasi. Seorang wirausaha memerlukan pengetahuan untuk bisa berusaha bertahan dan berkembang dalam perekonomian modern, seperti pengetahuan mengenai permodalan, pemasaran, manajemen usaha, teknologi, dan informasi. Sejauh ini mengerti? Ya. Baik, saya lanjutkan. Upaya untuk menjadi wirausaha yang sukses di koperasi ada 8. Yang pertama ialah kemampuan bekerja keras. Kedua, bekerja sama dengan orang lain. Ketiga, berpenampilan yang baik. 4, yakin untuk dapat maju ke depan. Kemudian yang kelima, pandai atau bisa membuat keputusan. Keenam, mau mengambil resiko dan dapat menerima ilmu pengetahuan baru. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Yang terakhir ialah pandai dalam berkomunikasi. Kemudian saya akan bahas yang kedua, yaitu isu strategi tentang perkoperasian. Ada 5 isu strategis dibahas saat Rekornas Koperasi dan UKM di Novotel Jumat 3 bulan 5 2019. 5 isu tersebut yakni penguatan kelembagaan pengawasan koperasi dan UKM, peningkatan akses pembiayaan, produktivitas dan daya asing, peningkatan SDM KUMKM, dan yang terakhir kebijakan ekonomi makro. Baik, ada yang mau dipertanyakan? Ada yang bertanya tentang materi yang disampaikan oleh teman kita Aldi? Kayaknya sepertinya sudah jelas. Sudah jelas? Baik, terima kasih. Sekarang dilanjut, yaitu bagian ketiga, kajian tentang koordinasi pemerintah dalam pembinaan UKMK akan dijelaskan oleh teman saya Joshua. Baik, saya akan menjelaskan kajian tentang koordinasi pemerintah dalam pembinaan UMKM. Dengan mengumpulkan data-data dari lapangan yang berupa wawancara terhadap informan yang mengetahui masalah pasar. Oke, apa yang ingin bertanya tentang kajian koordinasi? Apa cukup jelas? Apa sudah jelas semua? Baik, akan kita lanjut, yaitu pemahaman pemberdayaan koperasi dan UKM dalam kondisi COVID-19 akan dijelaskan oleh teman saya Rani. Oke, saya akan menjelaskan pemahaman pemberdayaan koperasi dan UKM dalam kondisi COVID-19 saat ini. Antara lain mengajukan stimulasi daya beli UKM dan koperasi, program belanja di warung tetangga untuk menggerakkan ekonomi moneter sekitar, restrukturisasi kredit bunga, memasukkan sektor mikro dalam program
kartu prakerja, bantuan langsung tunai hingga relaksasi pajak untuk UKM. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditambah. Saya akan menambahi tentang itu, yaitu dari sisi lain pemerintah sendiri juga memberikan membuka layanan hotline yang ditujukan sebagai tempat aduan bagi UKM yang usulannya terkena dampak pandemi saat ini kan. Pendataan ini juga kemudian menjadi acuan dari pemerintah untuk menyiapkan program-program antisipasi untuk seperti pengusaha-pengusaha kecil yang terdampak COVID-19. Dan di sini juga pemerintah memberikan seperti bantuan langsung tunai atau bantuan secara seperti yang kita lihat sekarang ini seperti kartu prakerja ya, mungkin itu sangat membantu untuk pengusaha-pengusaha kecil yang terkena dampak COVID-19 saat ini. Baik, kita akan lanjut yaitu yang kelima, dampak kur terhadap UKMK akan dijelaskan oleh teman saya Rani. Dampak kur terhadap UMKM untuk meningkatkan produktivitas usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta meningkatnya hasil produksi yang berdampak pada bertambahnya pendapatan pelaku usaha. Oh, berarti ini untuk apa? Kayak usaha mikro gitu, kayak pedagang-pedagang kecil gitu ya. Iya, biar lebih Yang meningkat menengah juga produktivitas seperti itu, usahanya. yang kayak buka-buka usaha ya kayak kecil-kecilan lah yang mungkin ada kita lihat di pasaran seperti itu. Jadi sekarang yang keenam yaitu kajian kontribusi kredit program pemerintah dalam mendukung permodalan UKMK. Ya, ini tentang krisis ekonomi yang telah terjadi telah menyebabkan banyak peningkatan suku bunga penutupan beberapa pengusaha-pengusaha kecil, besar maupun sedang, pasti banyak itu karena pandemi sekarang. Pengelolaan kredit oleh sektor perbankan masih belum sepenuhnya memberikan keuntungan bagi UMKM. Itu dikarenakan makanya upaya perbankan dalam pengembangan UMKM, kebijakan kredit sektor perbankan melalui kebijakan BI untuk kesuksesan rencana penyaluran kredit UMKM serta bahwa dari 10 portofolio pinjaman yang dimiliki bank minimal 20% dari portofolio kreditnya harus merupakan kredit dan sektor UKMK. Sekian video kami dan diskusi kami ucapkan terima kasih.